Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah serta kesehatan dan kesempatan. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan silaturahim. Sedikit saya akan menyinggung tentang silaturahim. Pengertian silaturahim dalam bahasa Arab secara bahasa, as-silah fil lughah tarji'u ila al-masdar al-lughawi, yakni wasala. As-silah, silaturahim. Jadi silaturahim itu ada dua kata, silah sama rahim. Silah artinya bertemu, sampai atau menyambung. Kemudian adapun juga kemudian dengan ar-rahim, yakni rahim, ialah secara bahasa ini tempat seorang janin itu berada di kandungan ibunya. Itu secara bahasa rahim itu tadi. Kemudian secara istilah silaturahim, secara istilah yakni man tajma'u bainahum al-qarabatu, seseorang atau orang-orang yang mana mereka saling berhubungan karena kekerabat. Wa yuharramun nikahu fima bainahum, dan juga diharamkan bagi mereka untuk menikah di antara mereka. Itu tadi pengertian silaturahim secara istilah syar'inya, yakni yang mana mereka itu kerabat dan dilarang menikah, dan mereka ini dilarang saling menikah. Contohnya seperti anak dengan ibu, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, diri kita dengan bude, tante, atau saudara-saudara bapak atau ibu kita. Itu yang dinamakan kerabat. Wabina'an ala masabak, menurut pengertian yang tadi, maka sesungguhnya abna al-a'mam wa abna al-akhwal, yakni sepupu-sepupu kita mereka tidak termasuk yang namanya ar-rahim. Sepupu-sepupu mereka tidak termasuk yang namanya ar-rahim. Atau berarti kalau misalnya kita mengunjungi sepupu kita, tidak bisa dibilang dengan silaturahim. Tetapi memiliki pahala juga. Bukan berarti tidak termasuk keutamaan, tidak memiliki keutamaan menjalin hubungan dengan mereka, tidak. Cuma mereka tidak bisa dikatakan sebagai ulul arhamnya kita. Ulul arham ini ya seperti bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, pak de bude. Nah, itu ulul arhamnya kita. Dan dikatakan pula sesungguhnya rahim, yakni lafaz yang mutlak atas ahli waris. Jadi ahli waris bisa dikatakan sebagai rahim kita, ahli waris. Dan juga dikatakan pula bahkan lebih, bukan ahli waris saja. Mau ahli waris kan tidak semua kerabat kita. Jadi ahli waris ini lebih khusus daripada kerabat seperti Pak Bude. Karena biasanya kalau ahli waris itu kan, kalau misalnya masih ada bapak, nanti Pak di kita terhalangi. Kalau misalnya masih ada bapak kita, nanti kakek kita terhalangi. Nah, kan ahli waris kan gitu, saling menghalang-halangi. Nah, jadi kalau misalnya arham ini lebih umum daripada ahli waris. Jadi kita anggap saja
yang bisa dikatakan dengan silaturahim yaitu kita menjalin hubungan dengan kerabat kita, kakek, nenek, bapak, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, pak, de, bude. Dan juga ini ada pengkhususan lain, wal atfu alaihim, yaitu yang mana kita sudah terbiasa dengan mereka seperti sahabat kita. Kan mungkin dulunya kita punya sahabat waktu kuliah, mungkin waktu masih zaman SMA, kemudian kita keinget, terus kita main ke rumah mereka, itu bisa dibilang dengan silaturahim karena hubungan dekat kita dengan mereka. Karena kita sudah dekat dengan mereka, maka bisa dibilang dengan silaturahim. Lalu bagaimana dengan orang-orang selain mereka, selain ulul arham? Bagaimana kita menyebut jika kita mengunjungi orang selain ulul arham, selain pak, de, bude, bapak, ibu, kakek, nenek, saudara-saudara? Bisa dibilang dengan ziarah. Jadi ziarah itu bukan cuma ziarah kubur. Ziarah ini artinya mengunjungi. Zaro yazuru ziaratan. Ziarah artinya yaitu mengunjungi. Jadi kita kan benar kan, kita mengunjungi mengunjungi sepupu kita, mengunjungi teman-teman, mengunjungi tetangga yang sedang sakit, atau kita main ke rumah tetangga. Nah, itu bisa disebut dengan ziarah. Jadi ziarah itu tidak mutlak diartikan sebagai mengunjungi kuburan. Oke. Lalu bagaimana dengan keutamaan silaturahim tadi? Silaturahim termasuk dari perbuatan yang paling utama di antara perbuatan yang mana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Taqarrub ila Allah, banyak sekali amalan-amalan itu. Nah, yang paling utama yaitu silaturahim yang paling utama. Dan juga silaturahim ini dianggap sebagai perkara-perkara yang wajib. Di antara perkara yang wajib bagi semua muslim. Karena sebenarnya silaturahim ini sudah ada sejak sebelum zamannya Nabi Muhammad. Kan ceritanya Nabi Muhammad waktu mendapat wahyu pertama kali, Nabi Muhammad kan ketakutan itu. Beliau pulang ke rumah, langsung mendatangi istrinya Khadijah, langsung bersimpuh di pangkuan Khadijah. Kemudian istri Nabi SAW ini Khadijah memberi motivasi kepada Nabi, memberi naungan. Kalla wallahi ma yukhzikallah abada, innaka la tasilur rahim. Sekali-kali tidak, kata Khadijah, sekali-kali tidak. Wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak, demi Allah bahwasanya Allah tidak akan menghinakanmu, Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu. Karena apa? Innaka la tasilur rahim. Karena kamu itu sesungguhnya suka menyambung silaturahim. Nah, jadi Khadijah ini menghibur Nabi SAW yang sedang ketakutan dengan bahwa Nabi Muhammad itu suka menyambung silaturahim. Jadi nggak perlu takut, ya Nabi, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak perlu takut karena engkau orang yang suka menyambung silaturahim. Nah, berarti dari hadis ini tadi, dari perkataan Khadijah ini menunjukkan bahwa silaturahim itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi atau Rasul. Begitu pula besar sekali rasa silaturahimnya Nabi Muhammad. Bahkan pamannya Nabi Abu Thalib, seorang yang kafir, karena Nabi Muhammad kan sekerabatnya cuma tinggal itu Abu Thalib, dan paman-pamannya kan orang tuanya sudah meninggal, bapaknya meninggal sebelum Nabi lahir, ibunya meninggal waktu Nabi masih kecil. Jadi Nabi Muhammad ini sejak kecil yatim piatu, kemudian dirawat oleh kakeknya, terus kakeknya meninggal, kemudian dirawat oleh pamannya.
Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib masih dalam keadaan kafir. Bahkan Abu Thalib masih dalam keadaan kafir ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Abu Thalib. Meskipun seorang kafir Abu Thalib ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Thalib, "Ama wallahi la astaghfiranna lak malam unha anka." Demi Allah, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu wahai Abu Thalib jika aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan ampun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Maka nalin nabi, tidaklah untuk nabi dan orang-orang beriman ay yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini ialah Nabi mendoakan Abu Thalib, seorang kafir tadi. Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, tidaklah untuk seorang nabi dan orang-orang beriman mereka memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Jadi kita dilarang untuk mendoakan orang-orang musyrik. Dilarang kita memohonkan ampun untuk mereka. Ya Allah, ampunilah orang ini karena orang ini baik padahal dia kafir. Nah, kita tidak boleh berdoa seperti itu. Walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun orang-orang musyrik itu uli qurba, kerabat-kerabat kalian, yang memiliki kerabat dengan kalian, seperti Nabi dengan pamannya, kita dengan bapak kita, dengan ibu kita, dengan kakek kita, dengan anak kita. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa membimbing mereka sebelum mereka meninggal. Bukan kita memohonkan ampun mereka setelah meninggal, bukan. Akan tetapi kita membimbing mereka sebelum meninggalnya mereka. Kemudian di antara keutamaan dari silaturahim yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata alaihi fir rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin atau yang suka untuk dilapangkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Jadi silaturahim ini secara tidak kita sadari akan memperluas rezeki kita dan memperpanjang umur kita. Biasanya kan kalau kita main ke rumah saudara, mesti pulang kan kadang kita dibawain apa gitu kan, dibawain makanan, atau kalau tidak sebaliknya kadang kita bawain mereka makanan, seperti itu. Jadi sebenarnya silaturahim ini kan tadi sudah saya jelaskan di awal, termasuk salah satu perbuatan wajib untuk setiap muslim. Jadi jangan sampai kita ngira nggak perlu kita ke rumah orang tua, nggak perlu kita ke rumah Pak De Bude, nggak perlu kita ke rumah saudara. Mereka lo nggak perlu dikunjungi. Mereka lo fine aja, oke aja kok di rumah, nggak perlu disambangi. Ini adalah persepsi yang keliru, adalah anggapan yang salah. Kalau kita mampu berangkat untuk menengok, ya kita berangkat. Karena itu tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Kemudian bagaimana dengan maksud dipanjangkan umurnya? Apakah umur kita akan menjadi 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun seperti Nabi Nuh? Tidak. Yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya yaitu umur kita menjadi berkah. Seperti ustaz kita yang sudah wafat, kan kita masih mengenang nama-nama mereka. Banyaklah para ulama-ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW kan kita masih menyebut namanya. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu masih hidup di sekitar kita. Kaul mereka, perkataan-perkataan mereka masih bergelimang di sekeliling kita. Itu menunjukkan bahwa panjangnya umur Nabi
Muhammad itu menunjukkan atas panjangnya umur Nabi Muhammad. Karena umur beliau berkah atas ilmu-ilmu, atas ajaran yang beliau sampaikan kepada umatnya. Nah, alangkah mulianya orang-orang seperti Nabi Muhammad SAW. Maka kita jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan, sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad untuk kalian semua itu uswah hasanah. Uswah ini contoh, uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi pada diri Nabi Muhammad itu banyak sekali contoh-contoh yang harus kita tiru, contoh-contoh baik, perilaku baik. Okay. Dan sedangkan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita usahakanlah kita baca artinya juga gitu. Jangan cuma membaca ayatnya saja, supaya kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan apa yang kita baca, apa sih yang dimaksud dengan apa yang kita pelajari tadi. Seperti itu. Jadi tidak cuma mengaji saja, akan tetapi mengkaji ayatnya, mengkaji artinya sekalian. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk para jamaah dan saya sendiri. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua pada surganya. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.